Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Prapto dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam acara Siraman Rohani Gereja Salmasi Kebangsaan. Hari ini saya menyampaikan kepada jemaat semua bahwa kami sebagai hamba-hamba Tuhan setiap hari berdoa untuk jemaat semuanya, ya, kiranya damai sejahtera Allah, kasih setia Tuhan dan juga pertolongannya senantiasa terjadi atas kehidupan jemaat Tuhan semua. Amin. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah khotbah berseri ya, yang akan saya bawakan untuk kita semuanya dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Tapi hari ini kita akan belajar dari ayatnya yang ke-9 saja. Firman Tuhan demikian berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini saya memberikan tema untuk satu ini ya, ayat 9 ini, yaitu jangan ada udang di balik batu. Sekali lagi, jangan ada udang di balik batu. Ya, karena apa? Dari kata hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya rasa semua orang bisa berlaku kasih. Saya rasa orang bisa berlaku hal yang baik untuk orang lain. Tetapi tidak semua kebaikan atau perbuatan kasih yang dibagikan kepada orang lain itu adalah sesuatu hal yang murni, ya. Ada yang berpura-pura alias ada udang di balik batu, ada juga yang tulus. Nah, yang tulus, yang baik, yang ikhlas ini ya, ini adalah sesuatu hal yang baik yang harus dilakukan. Tetapi ada juga yang tidak baik ya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasih yang baik itu dari pribadi Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia dengan tujuan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, ya, dia melakukannya dengan tulus ikhlas sampai pada dia terpaku di kayu salib. Sementara dia di dalam perjalanan menuju kayu salib, dia mengalami banyak sekali hambatan, ya, penderitaan, caci maki, luka yang parah, dan kemudian juga hal-hal yang secara manusia ini bukan saya harusnya yang nanggung, tapi karena kasih yang benar tadi ya, kasih yang bertujuan untuk keselamatan manusia, Yesus melakukannya sampai akhir di kayu salib. Nah, ini adalah hal yang baik. Hal yang perlu dicontoh oleh kita semuanya. Walau dalam keadaan sengsara, Yesus tetap membuktikan kasih-Nya pada dunia, dan ini adalah kasih yang perlu kita teladani. Kasih yang tidak ada tujuan untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, ini adalah kasih Yesus. Kita perlu contoh. Kalau kita melakukan hal yang baik, ya lakukanlah itu yang baik untuk Tuhan. Untuk sesama, bukan untuk saya nanti apa. Nah, karena kalau kita melakukan kasih atau perbuatan baik ya, kasih kita yang kita kemas dalam perbuatan baik dengan tujuan untuk kepentingan kita sendiri, itu disebut sebagai kasih yang disebut ada udang di balik batu ya. Maksudnya ada tujuan-tujuan tertentu ketika kita berlaku baik kepada orang yang di sekitar kita. Nah, di sini memiliki kasih yang pura-pura atau yang disebut ada udang di balik batu itu tidak dibenarkan dalam iman Kristen, ya. Karena apa? Kalau sudah di dalam Kristus, maka hidupnya, kasihnya harus seperti Kristus yang tidak ada tujuan apa-apa. Tetapi kalau kita masih ada embel-embel, berbuat baik supaya saya disegani, berbuat baik supaya orang melihat bahwa ini loh saya baik, atau pencitraan, berbuat baik kepada orang supaya orang itu bisa kita kendalikan, orang itu supaya nggak enak dengan saya, lalu kemudian saya bisa ngatur dia, nyuruh-nyuruh dia, menjadikan dia budak dan sebagainya. Nah, itu bukan kasih yang sesuai dengan kasih Yesus. Itu yang disebut kasih yang ada tujuan, ada udang di balik batu. Nah, ini adalah satu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Ketika Yesus memberikan kasih-Nya kepada dunia, dia melakukannya dengan tulus sampai di kayu salib. Artinya dengan pengorbanan yang berat dia lakukan itu. Tetapi kalau ternyata tujuan kita berbuat kasih kepada orang lain dengan tujuan untuk kepentingan kita sendiri, ingat Yesus tidak mengajarkan hal itu.
Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang untuk supaya orang segan dengan kita, supaya orang hormat kepada kita, supaya orang takut dengan kita, supaya orang bisa kita kendalikan. Kasih Allah tidak mengajarkan hal semacam itu. Jika kita melakukan hal yang baik, hendaklah kita kembalikan kepada Tuhan. Jika kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, hendaklah kita lakukan supaya orang itu bisa melihat Yesus di dalam diri kita. Itu tujuan kasih. Ya, kasih yang ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, hari ini sebagai orang yang sudah melayani Tuhan dan belajar tentang kasih, ya, walaupun saya masih banyak belajar tentang kasih, saya menyampaikan kepada kita semuanya, hendaklah kita bisa melihat kasih yang baik dan kasih yang jahat itu seperti apa. Kasih yang baik adalah kasih yang tulus, yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kasih yang jahat adalah kasih yang diberikan kepada orang, tapi tujuannya untuk kepentingan kita, dan Allah tidak berkenan. Mari, sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, kita wujudkan kasih Allah kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan melakukan tindakan ada udang di balik batu. Kalau berbuat baik supaya orang melakukan ini dan itu untuk saya, jangan. Sebab sesungguhnya orang yang sudah beriman di dalam Kristus, kasihnya itu adalah cerminan dari kasih Kristus. Tapi kalau memberikan kasih kepada orang lain tapi tujuannya untuk diri kita, untuk kesenangan kita, untuk kepuasan kita, itu berarti kita bercermin kepada kasih dunia yang selalu untuk kepentingan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati kita semuanya untuk bisa menyatakan kasih Kristus dalam hidup kita, di mana semua perbuatan kasih yang kita lakukan kepada orang di sekitar kita, kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, di mana kami diingatkan oleh Tuhan untuk kami memiliki kasih yang tulus seperti Yesus. Kasih yang bukan kasih yang berpura-pura, kasih yang memiliki niatan lain untuk kepentingan pribadi kami. Mohon belas kasih Bapa di sorga untuk menuntun kami dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami semua dapat mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kami, yang bersumber dari Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan, dan yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami ketika kami menunjukkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika masih ada keegoisan dalam diri kami, di mana kami ingin dihormati, dihargai, disegani karena kami berbuat baik, maka kami mohon padamu, buatlah hati kami lembut untuk meneladani Kristus. Di mana orang yang ada di sekitar kami boleh menikmati kasih yang daripada Tuhan yang dicerminkan melalui kami, yang dipantulkan dalam hidup kami di dalam Kristus. Dan kiranya juga yang kami lakukan ini hanya kami persembahkan kepada Engkau. Cerminan kasih kami adalah Kristus, bukan dunia. Oleh sebab itu, berkati setiap jemaat, baik dalam pekerjaan, baik dalam berumah tangga, baik dalam kehidupan sosial manapun. Engkau memberkati mereka Tuhan, untuk mencerminkan kasih Kristus yang tulus kepada dunia, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami, di dalam kehidupan jemaat-Mu, dan kami semua menyerahkan segenap hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami padamu, diberkati setiap kami semua dalam nama Yesus, haleluya, amin.